2025 sudah semakin dekat. Udah belum sih kamu menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan ini? Kalau belum, tenang aja karena bersama Cerebrum kita hadir untuk memberikan kamu persiapan yang matang dan juga maksimal biar kamu bisa meraih skor impianmu. Ujian tulis berbasis komputer adalah gerbang utama dan pertama kamu untuk bisa menuju ke PTN impian. Pada tahun 2025, ada 3 subtes materi yang akan diujikan di UTBK. Untuk subtesnya apa aja? Yang pertama ada tes potensi skolastik, lalu ada juga tes literasi dan penalaran matematika. Dan soal-soal ini akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelum kita bahas soal, yuk kita kenali dulu ketiga tes yang ada di UTBK. Yang pertama ada tes potensi skolastik atau TPS. Biasanya ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif, logika, dan juga penalaran kamu. Selain itu, ada juga tes literasi. Di dalam ini ada 2, biasanya dalam 2 bahasa, ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Tujuannya tentu untuk mengukur kemampuan membaca dan memahami teks dengan mendalam. Dan yang terakhir ada penalaran matematika atau PM. Biasanya ini untuk mengukur logika numerik yang kamu miliki. Berdasarkan tren soal-soal di tahun sebelumnya, kami memprediksi soal TPS tahun ini itu akan berfokus pada 3. Yang pertama ada penalaran logis dan juga analitis. Lalu yang kedua ada pemahaman konseptual dan ada interpretasi data. Yuk kita akan bahas satu persatu soal-soal dari 3 tes yang akan kita kenali. Yang pertama kita akan bahas contoh soal tes TPS. Kita lihat, jika semua A adalah B dan semua B adalah C, maka mana pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, di sini kita sudah menemukan 2 ya yang kita ketahui, bahwa semua yang ada di A adalah B. Berikutnya, semua yang ada di B adalah C. Maka kita dapat simpulkan bahwa semua yang A adalah yang C, karena semua yang A ada di B dan semua yang B ada di C. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Berikutnya ada tes literasi. Biasanya pada tes literasi mengukur kemampuan kamu dalam membaca dan memahami isi teks secara menyeluruh. Nah, berikut adalah contoh soal literasi bahasa Indonesia. Kita akan mulai baca dari pertanyaannya terlebih dahulu. Apa inti dari kutipan tersebut? Aku kasih waktu teman-teman 10 detik untuk menjawab soal berikut. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang betul, B. Mengapa demikian? Yuk kita bahas. Di sini terlihat bahwa pernyataan yang B adalah penyalahgunaan teknologi dapat menyebabkan dampak negatif. Dan yang dapat kita simpulkan dari kutipan tersebut itu adalah penyalahgunaannya dapat menyebabkan dampak negatif yang serius bagi kehidupan sosial. Penyalahgunaan apa itu? Kemajuan teknologi yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Jadi, kemajuan teknologi itu dapat disalahgunakan, yang mana simpulannya terdapat di opsi yang B. Berikutnya kita akan bahas soal penalaran matematika. Di sini soalnya berbentuk deret angka atau deret bilangan. Kita lihat ya. Untuk penalaran matematika, ini biasanya fokus soal akan berada pada pola bilangan, lalu ada geometri atau aljabar. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah deret bilangan. Kita mengetahui ada angka 2, 6, 12, dan juga 20. Lalu kita ditanya, berapakah angka kelima pada deret tersebut? Aku beri waktu 10 detik untuk teman-teman mengetahui apa jawabannya. Dan jawaban yang tepat adalah yang A. Mengapa demikian? Yuk kita bahas. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan ketika menemukan soal tersebut, atau soal seperti ini, adalah untuk menemukan pola perubahan angkanya. Di sini kita lihat ya, ada 4 angka, 2, 6, 12, dan 20. Kita harus tahu nih, dari 2 ke 6, dari 6 ke 12, dari 12 ke 20, itu ada pola yang seperti apa. Kalau misalnya kita teliti, selisih antara 6 dan 2,
Dari 2 ke 6 itu adalah 4. Lalu kita teliti lagi, selisih dari 16 ke 12 itu 6. Kita lihat lagi dari 12 ke 20 itu selisihnya 8. Jadi kita punya angka selisih tadi ada 4, 6, dan juga 8. Yang mana ini menandakan bahwa kelipatan 2 secara terus-menerus. Jadi kita bisa memprediksi jika 3 angka sebelumnya itu menggunakan kelipatan 2, maka angka berikutnya menggunakan kelipatan 2 juga. Kita lihat di sini. Setelah angka 8, kelipatan 2 berikutnya adalah 10. Maka dari itu kita perlu menjumlahkan 20 ditambah 10, artinya angka berikutnya adalah 30. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, itu dia teman-teman contoh soal dari 3 tes yang ada di UTBK. Untuk membantu kalian menghadapi tes langsungnya dan soal-soal seperti ini, Cerebrum hadir untuk memberikan latihan soal dan juga simulasi yang bisa kamu gunakan untuk mempersiapkan diri lebih matang. Selain itu, ada banyak juga fitur yang bisa kamu gunakan untuk menunjang kemampuan kamu. Di antaranya ada pembahasan yang lengkap. Jadi, ketika kamu melaksanakan tryout atau latihan soal, kamu akan mendapatkan pembahasan yang lengkap juga, biar kamu bisa mengetahui pola soal dengan lebih tepat. Dan yang kedua, ada juga live class. Ini adalah bentuk konsultasi interaktif bersama mentor yang tentunya luar biasa yang bisa membimbing kamu sehingga jago untuk menghadapi UTBK. Dan yang paling penting ada analisis performa. Di sini kamu dapat melihat kekuatan dan juga kelemahanmu. Selain itu, kamu juga dapat melihat rekomendasi materi yang harus kamu perbaiki. Sehingga kamu tidak buang-buang waktu untuk mempelajari hal yang salah. Sekali lagi aku ingatkan ya teman-teman, UTBK adalah langkah yang besar untuk menuju gerbang PTN impianmu. Jadi jangan sampai kamu tidak menyiapkan apapun. Yuk mulai persiapkan diri dari sekarang biar nanti kamu percaya diri ketika melaksanakan tes aslinya. Selain itu, untuk menunjang pembelajaran kamu, kamu bisa menggunakan aplikasi Cerebrum yang bisa di-download di App Store dan juga di Play Store. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya seputar perkuliahan hanya di Cerebrum. Sampai jumpa di video berikutnya.